Ya, kita lanjut saudara-saudara pelajaran tentang pencobaan ini. Ya, baru masuk Pak Aryo. Ya, salam Baru bangun ya jumpa Pak buat Aryo. Pak Aryo. Kemudian, oh ya, semua sudah saya sapa. Bu Deviana. Ya, salam jumpa juga. Oke, kita kembali kepada materi yang ditulis oleh John Owen, seorang Calvinist Puritan, ya, dengan tulisan yang khas. Oke, ini sudah bisa lihat? Ya, mestinya bisa. Ya, kita sudah sampai kepada pencobaan yang lebih spesifik. Ya, tertulis di sini, kita percaya bahwa hati memiliki motivasi yang kuat untuk menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Dapatkah motivasi ini cukup kuat? Nah, jadi orang-orang yang mengandalkan motivasi kuat kadang justru, bukan kadang, seringkali dan pastilah orang yang mengandalkan motivasi dirinya sendiri akan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa ya? Karena ya Tuhan juga justru mau menyadarkan kepada saudara dan saya bahwa motivasi yang kuat itu pun bukan andalan utama. Banyak orang terlalu pede dengan motivasinya sendiri, bangga dengan motivasi dirinya yang murni dan sangat kuat motivasinya. Wah, ini PD-nya terlalu kuat, PD-nya. Percaya diri. Ya, sampai GR. Gede rumah suatu, gede rasa. Wah, hebat. Kamu orang hebat, luar biasa. Ya, saya sudah bolak-balik menjelaskan ini. Tapi buktinya orang-orang tertulis di dalam Alkitab, orang-orang yang punya motivasi kuat, akhirnya hancur juga. Hancur dengan motivasi yang kuat. Ya sudah kita bahas itu yang lalu. Rasul Petrus, motivasinya sangat kuat dan sangat hebat. Tapi apa yang terjadi pada Petrus? Hancur. Ya. Paulus sebelum bertobat, motivasinya juga kuat sekali Paulus itu. Mau membela Allah. Waduh, hebat sekali. Jadi pembela Allah. Ya. Mau dihabisin semua pengikut-pengikut Yesus yang dianggap pemberontak ajaran Yahudi, Yudaisme. Ini orang-orang kurang ajar terhadap tradisi Yahudi. Habisin. Ya, hancur juga Rasul Paulus. Ya. Setelah ikut Yesus, ia tambah dihancurin. Tidak ada orang ikut Yesus itu tambah, wah, makin naik daun, ya toh. Wah, makin
dipuji-puji, dimuliakan, ditinggikan. Ya, itu sudah kena jebakan setan itu. Kalau sudah kayak gitu. Kalau ikut Tuhan itu bukan makin ditinggikan, makin dihancurkan. Makin dihabisin. Ya. Saya nggak yakin sebetulnya orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu, wah, dia makin dimuliakan, makin ditinggikan, makin dipuji-puji, makin didewakan. Itu adalah pimpinan Tuhan. Enggak, saya nggak percaya itu pimpinan Tuhan. Itu sudah jebakan iblis. Hamba Tuhan adalah hamba yang dimuliakan manusia. Apa benar itu kata-kata itu? Hamba Tuhan adalah hamba yang dimuliakan oleh manusia. Saya rasa malah tambah dihina-hina dan direndahkan. Ya tentunya manusia dunia ya, manusia duniawi. Saya manusia rohani, apakah memuliakan manusia? Nah, ini yang saudara perlu renungkan baik-baik. Ya, dia memang dihina oleh orang-orang duniawi. Anak-anak Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu dihina oleh orang duniawi. Tapi dimuliakan oleh orang-orang rohani. Apa benar juga orang rohani itu malah memuliakan manusia? Ya salah banget. Malah banyak yang mengukur kebesaran hamba Tuhan itu sebagaimana dia dimuliakan oleh manusia. Itu kebesaran hamba Tuhan. Makin dia dimuliakan manusia, makin dia itu hamba Tuhan yang amat besar. Apa benar kata-kata ini? Saya masih kasih tanda tanya besar itu. Hamba-hamba Tuhan yang makin dipakai Tuhan luar biasa, makin dimuliakan oleh manusia. Ya memang, dia memang karyanya besar, karyanya hebat, karyanya agung. Banyak manusia yang kagum sama dia. Tapi kalau sampai manusia itu kagum sama dia dan memuliakan dia, seharusnya hamba Tuhan ini sedih. Kenapa sedih? Karena tujuan hamba Tuhan ini bukan dia yang dimuliakan. Tujuan hamba Tuhan ini adalah Allah yang dimuliakan. Bukan dirinya yang dimuliakan. Makin banyak orang memuliakan dia, seharusnya dia makin sedih. Karena apa? Itu menunjukkan kegagalan dia dong. Secara manusia dia sukses. Waduh, semua orang memuji-muji dia, membesar-besarkan dia, memuliakan dia, membanggakan dia, mendewakan dia. Kalau to the point-nya yaitu mendewakan, memberhalakan. Apa sukacita hamba Tuhan yang digitukan itu? Kalau sukacita, hamba Tuhan ini sudah lupa diri dan lupa tugasnya dan lupa tanggung jawabnya. Secara kedagingan, senang memang dimuliakan manusia itu. Betul nggak? Ya betul lah. Secara kedagingan itu pasti senang. Makin orang banyak memuji, makin banyak orang memuliakan, makin banyak orang mengeluh-elukan. Ya toh. Hati-hati. Yang pasti ngalami itu Daud. Daud habis mengalahkan Goliat. Oh, semua orang-orang memuji Daud. Ya, luar biasa engkau Daud. Ya, engkau memang orang yang benar-benar begitu berjasa kepada kami, mengalahkan Goliat. Ya.
Wah, dilulukan, dibesar-besarkan. Ya, Daud masih muda waktu itu. Mungkin saya nggak tahu perasaannya Daud, nggak ditulis di Alkitab. Dia merasa bangga, seneng, atau dia merasa, aduh, aku nggak layak terima pujian semua ini. Ya, saya nggak tahu. Karena memang nggak tertulis dan saya juga nggak berani menghakimi. Tapi yang pasti Daud itu dipuji-puji, dimuliakan, wah, dibesar-besarkan. Yang paling benci itu ya Saul, Raja Saul paling benci, jengkel. Kurang ajar anak muda ini. Gua yang malah sekarang kurang dipuji, dia yang dipuji-puji ya toh. Saulnya marah. Karena orientasi Saul yaitu justru juga menunjukkan orientasi Saul. Saul itu berarti orientasinya apa? Hidup untuk dipuji oleh manusia. Ya, tujuannya adalah hidupku adalah untuk dipuji oleh manusia. Saul itu kasar. Maksud saya kasar itu kentara sekali, kalau keinginannya dipuji manusia itu kentara sekali. Sampai Alkitab juga menulis dia iri, dia benci sama Daud. Aduh, kentara sekali. Tapi menurut saya, lo itu malah istilahnya ya langsung kelihatan gitu loh. Siapa Saul yang sebenarnya itu langsung kelihatan. Tapi kalau orang-orang yang pandai, tidak akan kelihatan. Kalau dirinya ingin dipuji, tidak akan kelihatan. Dia akan kelihatannya begitu rendah hati, begitu tulus, ya toh, begitu bersih hatinya. Ya saya ngomong kayak gini nih karena saya ini istilahnya apa ya? Saya ini sendiri banyak tertempel oleh Alkitab gitu loh. Kamu ini hamba Tuhan apa? Kamu ini hamba Tuhan yang ingin dipuji manusia, ingin dipuji Allah juga, ya toh. Jangan saudara kira yang ingin dipuji Allah itu lebih rohani dari yang ingin dipuji manusia. Sama aja. Orang yang sudah motivasinya ingin dipuji itu berarti membanggakan prestasinya. Biarpun dipuji manusia, biarpun dipuji Allah, dia sama saja karena dia sudah membanggakan prestasinya. Ini loh Tuhan, aku orang yang sudah berkarya dan engkau patut memuji saya. Emangnya ada ajaran kayak gitu? Kita boleh punya motivasi ingin dipuji Tuhan. Bagi saya, sama aja orang yang kepingin dipuji manusia memang nggak kelihatan. Tapi orang yang ingin dipuji Tuhan nggak kelihatan. Tapi motivasinya sama, membanggakan diri. Aku tidak butuh pujian manusia. Aku hanya ingin dipuji oleh Tuhan. Wah, kelihatannya lebih rohani memang orang kayak gini. Tapi orang yang ingin dipuji Tuhan kan berarti membanggakan. Ini loh Tuhan, aku punya ini. Aku berkarya ini. Aku berjasa ini. Ini loh Tuhan. Engkau patut memuji aku. Nah, ketahuan lu. Ya. Ya, inilah namanya firman yang menelanjangi manusia. Firman yang menelanjangi saya dan saudara juga. Siapa sih orang yang nggak suka dipuji? Ya saya jujur ya, saya suka lah dipuji orang. Saya senang lah dipuji orang. Tapi bukan berarti tidak boleh ya kita bersyukur, berterima kasih kepada hamba Tuhan. Boleh. Tapi nggak boleh mendewakan gitu. Nggak boleh, wah, membesarkan hamba Tuhan tuh sampai
boleh dikatakan melebihi batas yang kita ini berterima kasih sama hamba Tuhan itu mestinya apa sih? Intinya apa sih? Intinya adalah saya itu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang boleh memakai hamba Tuhan ini jadi berkat buat kami. Jadi orientasi bersyukurnya itu Allah. Bukan hamba Tuhan ini yang hebat luar biasa. Enggak, hamba Tuhan ini dipakai. Ya memang aku berterima kasih kepada hamba Tuhan, tapi terima kasihku itu yang paling mendasar adalah kepada Tuhan yang memakai hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan ini kalau nggak dipakai Tuhan, dia nggak ada apa-apanya dia. Itulah seharusnya kesadaran hamba Tuhan, termasuk saya. Saya ini cuma dipakai Tuhan. Diberi anugerah Tuhan. Itu pun hak istimewa loh dipakai Tuhan. Sebetulnya saya nggak layak untuk dipakai. Saya ini siapa sih? Nah, inilah sebetulnya pelajaran yang saudara dan saya dapatkan melalui pencobaan ini. Wah, pencobaan ini luar biasa memang. Orang yang merasa dirinya sangat dihargai manusia itu, kita harus hati-hati. Saya bersyukur bahwa saya diingatkan kebenaran-kebenaran ini. Ya, saya bersyukur pada saat banyak teman-teman yang juga menyatakan terima kasih kepada saya dan sebagainya, dan men-sharekan bagaimana mereka mendapat berkat melalui pelayanan saya. Itu saya bisa tergoda jadi sombong, jadi merasa diri hebat, tapi ya bersyukur Tuhan tuh mengingatkan saya terus. Kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Kamu itu cuma alat Tuhan. Ya, anak Tuhan yang boleh dipakai jadi saluran berkat. Karena itu bersyukurlah, jangan sombong. Jangan merasa dirimu hebat. Ya, masih banyak orang-orang lain yang dipakai Tuhan lebih luar biasa dari kamu. Oh iya benar. Sangat-sangat benar. Saya bukan apa-apa. Saya ini kerocokan. Kalau bahasa Jawa Surabayanya itu kerocokan. Saudara tahu kerocokan? Kerocokan itu ya orang-orang yang disepelekan itu loh, kerocokan. Saya ini orang yang disepelekan, saya ini sampah. Tapi bolehlah sampah didaur ulang untuk hal yang lebih berguna, ya kan? Zaman sekarang ini canggih, sampah-sampah aja bisa dipakai untuk hal yang berguna. Jadi sampah itu bukan dibuang dan dibinasakan, tidak. Sampah itu berguna. Jadi bersyukurlah jadi sampah yang masih boleh didaur ulang oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Betul-betul mengherankan. Ini berarti konsep daur ulang ini sudah ada di dalam konsep ilahi, konsep Allah ya. Itu. Didaur ulang. Ya. Kalau setelah didaur ulang sombong, bangga. Oh, itu loh sekarang aku bukan sampah lagi, aku sekarang orang yang sangat mulia. Ya itu namanya sampah yang nggak tahu diri, sampah yang lupa diri. Ya, seperti kacang lupa kulit, itu loh. Nah, ini pepatah-pepatah gini ini waduh sangat penting.
Sangat penting untuk setiap orang yang dipakai Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat, luar biasa. Siapa sih kamu dan aku ini? Oke. Ya bersyukur ya. Kalau dengar-dengar kayak gini ini malah saya juga diingatkan, saya juga ditegur, saya juga manusia yang bisa tergoda, manusia yang sangat mungkin sombong, sangat mungkin merasa diri berjasa, sangat mungkin. Tapi Tuhan bilang, kamu itu nol. Kamu itu nol. Nol, nol. Kalau bahasa cowoknya lagi, nol putul. Kamu itu nol putul. Tapi kalau Tuhan mau pakai kamu itu namanya, itulah yang namanya amazing grace. Ya, bukan hyper grace. Amazing grace. Hyper grace itu terlalu ninggi-ninggikan grace sampai jadi hyper, sampai merasa dirinya begitu hebatnya gara-gara dapat hyper grace. Nggak usah lah, nggak usah hyper-hyperan. Amazing grace, luar biasa. Anugerah yang luar biasa bagi kami orang yang hina ini dan tidak pantas ini. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Namun demikian ini bukanlah motivasi yang yaitu tadi. Ya. Contoh yang diberikan di sini orang-orang yang saya kok condong menilai orang-orang ini bukan orang pilihan ya. Yudas, Himenius, Filetus. Ya pastilah mereka sudah salah arah itu hidupnya. Oke, jadi nah ini perhatikan kalimat terakhir ini. Itu juga tidak bisa menghindarkan siapa saja dari kejatuhan pada hari pencobaan. Nah, satu kebenaran ini, kalimat ini yang bagi saya juga luar biasa ya. Kalimat ini luar biasa. Yaitu tidak bisa menghindarkan siapa saja dari kejatuhan pada hari pencobaan. Tidak bisa menghindarkan. Kalau pencobaan itu sudah waktunya datang, dan Anda akan diremukkan melalui kejatuhan itu tidak terhindarkan. Sekali lagi, saya bukan excuse dengan kejatuhan dan membenarkan kejatuhan dan mencari pembenaran diri dalam kejatuhan dengan alasan memang itu sudah tidak bisa dihindarkan, itu sudah ketetapan Allah. Jadi kejatuhan pun juga biasa aja, oke-oke aja, karena memang itu sudah penetapan Allah juga nggak benar. Tidak ada Alkitab membenarkan seorang hamba Tuhan yang jatuh itu nggak masalah, nggak apa-apa, nggak problem, terus-terusan jatuh juga silahkan, toh kamu juga sudah di dalam penetapan Allah yang sempurna. Ya, itu yang kacau balau ya. Nah, kita tidak mengajarkan itu kepada Anda dan saya bahwa ya enggak apa-apa jatuh-jatuh terus saja, nggak benar. Ya. Jadi jangan jadi hyper Calvinism. Nah, itu betul itu hyper Calvinism itu terlalu menekankan kedaulatan Allah, lalu menghapus atau menghilangkan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab saudara dan saya. Tidak perlu tanggung jawab. Karena ini semua sudah penetapan Allah. Nah, itu hyper Calvinism. Nah, itu jelas tidak benar ya. Oke.
Ya, ini lanjutan yang juga kita sudah bahas, takut mendapat malu, takut kehilangan, atau takut dicela. Ini bisa menjadi godaan dalam pencobaan. Takut mendapat malu, takut kehilangan, atau takut dicela. Sebagian orang yakin bahwa sedikit saja ketakutan untuk mempermalukan atau mendatangkan celah bagi diri mereka sendiri atau karena nama Kristus merupakan dorongan yang cukup kuat agar berdiri teguh pada hari pencobaan ini. Hanya bisa diterapkan pada pencobaan yang melibatkan dosa yang terbuka dan yang mudah terlihat, ya, melibatkan dosa yang terbuka, ya, dan yang mudah terlihat. Mereka yang bersandar pada motivasi ini akan segera tahu pada hari pencobaan bahwa ternyata motivasi ini tak sekuat yang mereka sangka. Jadi gini, pencobaan-pencobaan itu ada pencobaan-pencobaan yang memang dilihat banyak orang. Ya kan, dilihat banyak orang. Wah, kalau pencobaan-pencobaan seperti ini, wah kebanyakan kita kuat. Misalnya apa ya, narkoba. Dilihat banyak orang kan, narkoba. Wah nanti kalau ketahuan narkoba malu dong. Siapa saya ini kok ternyata terlibat narkoba. Atau cerai dengan istrinya. Waduh kelihatan sekali. Kalau aku cerai, ya sudahlah, meskipun aku sudah nggak cocok sama istriku, aku bertahan terus demi nama baikku, demi prestasiku, kedudukanku sebagai hamba Tuhan, ya aku nggak mau cerai. Meskipun sudah menikahnya ini ya menikah apa sudah, saya sudah muak dengan pasangan saya. Tapi ya demi prestasi saya, demi nama baik saya, demi pelayanan, ya saya nggak mau cerai. Jadi ya kelihatannya baik-baik. Tapi apakah motivasi seperti ini adalah motivasi yang membuat Anda tahan terhadap pencobaan? Ternyata penulis bilang, tidak sekuat yang Anda sangka. Wah, saya harus menjaga hidup kudus, karena saya hamba Tuhan. Saya dilihat banyak orang menyoroti saya, hamba Tuhan tuh harus hidup kudus, suci, bersih. Ya, apa ini? Penuh dengan kasih sayang. Ya, perhatian terhadap jemaat. Wah, saya akan menciptakan image saya hamba Tuhan yang mencintai jemaat. Saya hamba Tuhan yang memperhatikan jemaat. Saya hamba Tuhan yang menjaga hidup kudus, penuh dengan kesucian, hidup bersih, tanpa noda, tanpa celah. Saya harus jadi hamba Tuhan yang sebaik-baiknya. Wah, alasan yang lebih bagus adalah ini demi kemuliaan Tuhan. Oh, komplit dah. Pokoknya hamba Tuhan itu mesti baik, mesti suci, mesti bersih, mesti penuh dengan kasih sayang, perhatian terhadap jemaat, ya, berani berkorban. Wah, sudahlah, pokoknya hamba Tuhan itu perfect, nggak ada cacatnya. Itulah yang harus diperjuangkan. Hidup kita yang tanpa cacat, bersih, penuh dengan kasih sayang, ya, perhatian terhadap jemaat. Kita ini adalah gembala yang baik, harus ditunjukkan. Ya, saya ketawa juga. Karena apa ya, saya pernah sharing kan dalam kelompok kecil. Saya sudah lihat dari kecil siapa pendeta itu yang sebenarnya.
Ya, yang nampak di luar dan yang nampak di dalam kok ternyata berbeda. Ya, makanya kalau terlalu akrab sama jemaat itu bahaya. Ya, ada pendeta yang nggak mau akrab sama jemaat. You nggak perlu tahu hidupku yang sebenarnya, pergumulanku yang sebenarnya. You nggak perlu tahu. You nggak perlu tahu semua yang ada dalam pikiranku. Tidak perlu tahu. Kita jaga jarak saja. Ya, ini kalau istilah barunya sekarang ini jaim. Wah, jaim, jaga image. Ya, saya harus jaga image agar Anda tidak akrab dengan saya. Kalau akrab dengan saya, bahaya. Bahaya itu. Anda tahu kelemahan-kelemahan saya. Nanti Anda kecewa sama saya. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau itu. Saya tidak mau Anda tahu tentang saya. Dengan itu dalam. Jadi jaga jarak aja. Dan jemaat yang diperlakukan seperti ini juga happy-happy. Iya, memang aku nggak perlu tahu hamba Tuhan itu siapa yang sebenarnya, aku nggak perlu tahu. Pokoknya aku tahu dia itu orang baik sekali. Dia orang saleh sekali. Dia orang yang jaga hidup kudus sekali. Dia orang yang sempurna sekali. Dia orang yang penuh dengan kasih sayang. Yang itu yang aku tahu. Jadi hubungannya baik-baik. Dan seandainya suatu pepatah itu terjadi, yaitu atau peribahasa yang terjadi, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, alias sandiwara ini tiba-tiba suatu saat bocor, ketahuan dari ini ngomong, mungkin ada orang yang pernah terbentur atau pernah tahu rahasia keluarga ini, hamba Tuhan ini, tahu kebobrokannya, waduh, begitu dengar langsung jatuh. Ya, segala respect terhadap hamba Tuhan ini habis. Karena apa? Tahu kelemahannya, tahu kebobrokannya. Ternyata hamba Tuhan ini pelit, misalnya. Hamba Tuhan ini kasar sama istrinya. Ya. Hamba ini ternyata munafik. Ya. Wah, pokoknya sudah macam-macam. Waduh, kecewa berat. Sakit hati. Marah. Ya. Karena apa? Image hamba Tuhan itu harus sempurna. Begitu ada kelemahannya, kekurangannya, oke, out dari image saya tentang hamba Tuhan. Sudah buang, habis. Nah, itu banyak terjadi. Akhirnya banyak jemaat kecewa. Sudah nggak mau lagi aktif di gereja karena sudah tahu hamba Tuhannya bobrok. Maunya yang suci toh. Jadi supaya Anda tahu, jadi supaya Anda benar-benar bisa bertahan lama untuk dengan image bahwa hamba Tuhan ini suci bersih, ya sudah, hidupnya jangan deket-deket, jauh-jauh aja. Tahu nggak ini kalau cara seperti ini disebut apa? Cara seperti ini ya sebetulnya cara menipu diri. Aku lebih baik nggak tahu kelemahan hamba Tuhan itu supaya aku tetap bisa hormat sama dia. Itu sama saja apa ya istilahnya itu ya? Nah, ya orang pakai topeng lah istilahnya gitu kan. Supaya nggak kelihatan aslinya, pakai topeng. Dan aku berbahagia kalau hamba Tuhan itu pakai topeng, aku berbahagia. Tapi kalau topengnya dibuka, aku langsung kecewa. Dengan kata lain, banyak orang lebih senang ditipu daripada apa adanya, jujur apa adanya. Iya kan? Lebih senang ditipu kan? Hamba Tuhan ini baik, bagus, tidak ada dosanya, bersih,
suci, murni, sempurna. Oh, seneng. Begitu topengnya dibuka, ternyata dosa, ternyata brengsek hamba Tuhan ini. Waduh, ternyata boroknya banyak. Aduh, aku kecewa. Ya sudah toh, kalau kayak gitu Anda berarti mengaminkan bahwa memang sebaiknya pakai topeng aja daripada hidup jujur-jujur apa adanya. Nah, coba ini jadi perenungan ya. Perenungan ini. Anda mau model hamba Tuhan yang gimana? Apa adanya dan Anda akan kecewa? Atau penuh dengan sandiwara, Anda tetap berbahagia. Oke ya, saya sudah sampai di sini dulu, nanti Anda renungkan sendiri ya tentang pencobaan ini, karena yang dicobai ya hamba Tuhan itu juga dicobai, jemaat juga dicobai. Semua dapat pencobaan. Saudara jangan kira yang dicobai itu cuma hamba Tuhan aja yang dicobai. Anda nggak dicobai, dicobai. Semua orang dicobai. Ya, pencobaannya beda-beda memang. Oke? Ya, silakan. Kalau ada yang mau Ada, Pak. komentar, silakan. Ya, Pak Aryo. Herannya semua yang dibicarakan tadi itu menter-menter saja di gereja karismatik ya. Jelas-jelas pendetanya brengsek, ya tetap, atau beda-beda mau Mormon atau apa kekal. Tapi kekal, tak bersamakan. Iya. Itu betul juga itu yang dikata Pak Aryo. Ya, ada aliran-aliran tertentu yang jelas-jelas pendetanya sudah brengsek-sek itu, jemaatnya tetap setia loh. Hebat sekali. Bahkan mengatakan, ya itu tanggung jawabnya pendeta itu sama Tuhan. Kita punya tanggung jawab sendiri sama Tuhan, pendeta itu punya tanggung jawab sama Tuhan. Jadi ya sudah, kita terima aja apa adanya. Mungkin jemaatnya tidak mengerti, Pak. Jadi terima aja gitu. Atau Loh, tidak iya, mau. memang jemaatnya tahu benar. Kalau peristiwa itu betul-betul terjadi, kebrengsekan itu mereka lihat gitu loh. Dan mereka terima. Cuma itu juga nggak benar. Sebetulnya itu nggak benar, itu bukan hal yang benar itu. Nggak benarnya itu Masa ekstrem bodoh kiri, ya, ekstrem kanan. Ya. Berarti jemaatnya masa bodoh juga ya Pak Andi. Gitu. Iya, masa bodoh alias membenarkan orang yang nggak benar. Alkitab tidak pernah loh membenarkan orang yang tidak benar. Alkitab juga tidak mengatakan kita harus mendewakan manusia atau mengagung-agungkan manusia, juga tidak. Tapi juga nggak boleh menganggap yang tidak benar sebagai benar. Ya toh. Cuma memang di sisi yang lain, ya memang kalau jemaat seperti itu boleh dikata hampir nggak ada kegoncangan sih. Hamba Tuhannya mau model apa aja ya jemaatnya tetap aja beribadah. Cuma rasanya kita ini kan enggak benernya itu di mana? Enggak benernya itu aku diarahkan ke hal yang ngawur, itu pun juga nggak apa-apa gitu loh. Karena jemaatnya nggak ngerti ini ngawur apa nggak ngawur, ini sesat apa nggak sesat, ya pokoknya yang penting aku dapat berkat. Nah itu poinnya. Jadi Pak Aryo tadi bilang jemaahnya oke-oke aja. Kenapa? Karena orientasi jemaahnya itu yang penting aku dapat berkat. Itu loh yang penting. Yang penting itu aku itu tetap kaya. Aku diberkati usahaku. Ya toh, jalan hidupku lancar. Itu yang penting. Jangan kita keluar dari gereja ini. Yang penting kita itu bisa terus-menerus diberkati Tuhan. Itu paling utama.
pendetanya mau brengsek silakan, yang penting Tuhan tetap memberkati aku. Ya sudah, berarti nggak goncang gitu. Karena orientasinya adalah berkat Tuhan, orientasinya adalah saya hidup kaya, hidup lancar, sehat. Nah, itu. Oke. Mau tanya Pak Andi. Silakan Bu Tripi. Kalau misalnya hamba Tuhan ya pendeta itu suami istri Pak. Kemudian ternyata perjalanan waktu suami istri ini yang pendeta ini hidup terpisah jadi tidak cerai. Tapi dua-duanya tetap melayani jemaat. Hanya menurut aturan itu tidak boleh melayani perjamuan kudus karena mereka berdua hidup berpisah, tidak bercerai. Menurut Pak Andi Halim bagaimana ini? Ya, mestinya kan diselesaikan dulu ya. Maksudnya perceraiannya itu karena apa? Masih bisa diperbaiki atau tidak? Ya, bisa diselesaikan, bisa didamaikan, atau kalau ada kesalahan bisa dibereskan kesalahannya. Gitu. Nah itu saya nggak tahu sih, setiap kasus kan beda-beda. Ya itu harus maksud saya itu jangan dibiarkan, ya sudah bisa ya bisa gitu. Ya mestinya kan dihandle oleh mungkin sinode, ya kan, dihandle oleh sinode yang memanggil hamba Tuhan ini, kalau ada masalah keluarga ya didamaikan atau gimana. Ya harus diselesaikan dulu. Ya memang kalau sudah kayak gitu, sebaiknya pendeta ini jangan melayani Tuhan dulu. Maksudnya kan nanti jadi batu sandungan. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, lalu pertobatannya juga nggak jelas. Tapi kalau dia memang betul-betul bertobat, dia mau kembali ke jalan yang benar, tapi sudah terlanjur berpisah sama istri, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak apa-apa itu bukan lalu dibenarkan, enggak. Kalau dia betul-betul bertobat, ya harus diberi jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau yang sudah terlanjur cerai, ya sudah. Iya Pak, terima kasih. Iya. Oke. Hanya memang beliau berdua tidak bisa melayani untuk katekisasi pranikah ya. Ya, nggak tahu lah. Sejauh dia betul-betul menyatakan pertobatan, penyesalan, ya saya juga nggak tahu. Soalnya kalau bicara kasus itu nggak bisa saya cuma dengar sepintas gitu kan. Saya juga nggak bisa dengar cuma dari satu pihak gitu. Saya harus dengar lengkap baru bisa memahami lalu memproses. Jadi sulit kayak gitu-gitu. Kalau saya menjawab itu sulit karena kasus itu 1001 macam alasan, ya, 1001 macam latar belakang yang berbeda-beda. Oke, ada yang lain silakan. Betul, terima kasih. Terima kasih. Bagi Mami. Ya, silakan. Kalau Pak Eli ya. Kalau Pak tidak mendengar kasus secara nyata, ada satu kasus yang Pak pasti tahu, Pak. Bagaimana pencobaan itu datang kepada Salomo, Pak. Setelah dia sukses, berhasil, diberkatin, hari pencobaan itu datang. Lalu dalam perbincangan dengan grup berbagi dalam
berkat ada satu topik tentang jangan berkanjang dalam dosa. Saya berpikir kalau dia betul-betul sadar di masa tuanya si tokoh ini, harusnya dia menceraikan semua istrinya, kembali kepada Tuhan, kepada Yahweh, seperti seorang Yosia. Yosia itu dari masa kecilnya, remajanya jadi penguasa, dan kembali langsung kepada Tuhan, menghabiskan semua berhala-berhala penyembahan. Nah, kalau tokoh ini, Pak, dia malah berkanjang dalam dosa. Kalau kita sudah masuk dalam hari pencobaan, poinnya kita kelihatannya sulit untuk lepas dari hari pencobaan yang menjerat kita. Bagaimana kehidupan berkanjang dalam dosanya Salomo, Pak. Thank you. Ya. Kalau saya mencoba menganalisa Salomo, memang Salomo ini unik ya, dan hal yang sangat khusus. Nggak bisa digeneralisir, semua orang akan mengalami seperti Salomo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menduga kejatuhan Salomo adalah waktu dia mulai membanggakan kesuksesan dirinya. Nah, ini godaan untuk semua orang. Orang kalau mulai dari tidak ada apa-apa, masih rendah hati. Tapi kalau sudah ada apa-apa, mulai membanggakan kesuksesannya. Ya kan? Betul nggak? Ya, sama seperti kita lah. Kita misalnya dulu nggak ada apa-apa lah, masih nggak ada apa-apa, kita begitu rendah hati. Karena memang nggak punya apa-apa. Yang dibanggakan apa? Ya, begitu rendah hati kita. Tapi begitu sudah punya prestasi-prestasi, wah, mulai sombong. Siapa saya? Dan itu saya lihat pada diri saya sendiri juga, pada juga teman-teman yang lain yang dulu waktu masih nggak ada apa-apa, begitu rendah hatinya, sekarang sudah punya kedudukan, punya duit banyak, langsung, lu nggak tahu siapa gua ya. Nantang-nantang ya, Bang. Orang yang berani merendahkan diri kita, gua habisin loh. Gitu. Ya, termasuk Daud waktu masih pertama kali mengalahkan Goliat, aduh rendah hati sekali Daud itu. Waktu dia sudah mulai berani mengambil Batsheba, siapa gue? Tidak ada yang bisa melarang apa yang aku mau. Nah itu, sama lah. Salomo juga gitu. Nah, lalu bagaimana penyelesaian Salomo ini? Ya, Tuhan didik dia, hajar dia sampai dalam kejatuhan yang benar-benar tanda petik sangat mempermalukan Salomo. Ya, tentunya istri 1000 itu kan bukan kebanggaan toh mestinya. Kalau di mata manusia kebanggaan, di dalam standar Allah apanya yang bangga punya istri 1000 itu. Lalu yang kedua adalah dia jatuh dalam penyembahan berhala. Aduh, itu sudah benar-benar jatuh yang dipermalukan, benar-benar dipermalukan. Ya. Dan Tuhan meremukkan, dan itu saya melihat ya cara Tuhan itu yang
satu yang paradoks, yaitu dalam kejatuhan seseorang, Tuhan sedang berbelas kasihan meremukkan hidupnya untuk dia disadarkan kembali. Itu. Jadi kejatuhan yang dalam pimpinan Tuhan membawa pada pertobatan. Wah, ini kalimat yang sangat bagus. Kejatuhan yang dalam pimpinan Tuhan membawa pada pertobatan. Karena memang Tuhan mau dia jatuh. Tuhan mau dia hancur. Tuhan mau dia sampai betul-betul pada titik rendah. Dan akhirnya dia mengakui, siapa saya di hadapan Tuhan. Saya bukan apa-apa. Itu yang Tuhan mau pada seorang Salomo yang begitu megah dan luar biasa kemegahannya. Tuhan mau Salomo menyadari di hadapan Tuhan, aku bukan apa-apa. Dan saya percaya Amsal Salomo, ya, kitab Amsal itu, dan kemudian kitab Pengkhotbah yang entah ditulis oleh Salomo sendiri atau bukan Salomo, tapi yang pasti Pengkhotbah itu menyoroti kehidupan seorang yang pernah sukses luar biasa, tapi semua itu ternyata sia-sia. Itulah Pengkhotbah. Dalam kesuksesan yang begitu hebat dan dipuji-puji manusia, semua itu hanya sia-sia belaka. Kalau itu di luar Tuhan. Ya. Pak Andi, Ya, puji Tuhan. saya lanjut perbincangan di WAG itu. Kalau gitu orang yang berkanjang dalam dosa belum tentu masuk neraka ya Pak ya? Berkanjangnya itu kan tanda petik. Kalau berkanjang itu menikmati dosa terus-menerus sampai matinya, dia nggak ada pertobatan, yaitu bukan orang pilihan kan. Saya bukan pernah bahas itu. Kalau dia orang pilihan, dia tidak akan happy di dalam dia berdosa. Yaitu tadi saya bilang, kejatuhan seseorang dalam pimpinan Tuhan membuat dia hancur dan membawa dia pada pertobatan yang sejati. Oke. Demikian teman-teman. Sudah jam 9 lebih, jam 10 lebih. Kita bersyukur pada Tuhan karena hikmat bijaksana Tuhan yang terus memperlengkapi hidup saudara dan saya. Andi, menghadapi berbagai macam ya perjalanan hidup yang berlika-liku, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita akan berdoa. Ya, saya mohon Pak Elia ya bisa pimpin kita dalam doa. mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mendengarkan pemberitaan kebenaran-Mu, bahwa jika hari pencobaan itu datang, maka kami harus lari kepada Engkau, untuk kami boleh mengerti pendidikan yang Engkau berikan kepada kami. Ya. Terima kasih untuk Pak Andi yang dengan setia boleh menghantarkan pengertian-pengertian yang benar kepada kami. Ya. Berkatilah akan kami semua ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang boleh mengerti dan
dimengertikan oleh Roh Kudus yang bekerja. Ya. Begitu luar biasa, bahkan dalam kejatuhan Engkau berkarya di dalam diri kami. Kalau Engkau menghendaki kejatuhan itu terjadi, maka kami harus mengerti ada sesuatu yang harus kami belajar Ya. untuk bertumbuh dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Tuhan berkati semuanya.